Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel aku, Fitriani Aurelia. Seperti biasa nih, di sini aku akan menceritakan lagi sebuah novel yang berjudul Istri Rahasia. Nah, episode 3. Sebelum kita ke cerita novelnya nih, alangkah baiknya bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Aurelia, seperti biasa, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Mereka tertawa lepas. Iya, seandainya saja kakek bisa menjodohkan kalian berdua. Kakek tahu kamu lelaki yang baik. Kakek akan sangat senang dan tenang menitipkan dia padamu. Kakek akan tenang meninggalkan dunia ini jika kamu bisa menikah dengannya. Kakek melihat Devan dengan tatapan nanar. Devan seketika berhenti tertawa. Dia melihat kali ini kakek berbicara dengan serius. Kakek melihat Devan yang langsung terdiam mendengar perkataannya. Hai kakek, bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati, ucap kakek sambil tertawa. Kali ini Devan yang berbicara dengan serius. Karena aku ingin bertemu dengannya. Walaupun tidak bisa menikahinya, paling tidak aku akan menjaga dia sebagai adikku sendiri. Kakek terdiam. Terima kasih nak, kamu memang benar-benar pemuda yang baik. Kakek akan mengatur waktu agar kalian bisa bertemu. Devan mengangguk dan tersenyum. Mereka melanjutkan perbincangan santai sembari menikmati angin yang semilar berhembusan di bawah pohon yang rindang. Sementara di kantin kantor, Asya tengah makan siang dengan beberapa karyawan wanita lainnya yang kini telah menjadi sahabatnya. Dia yang ramah dan supel, disukai oleh hampir semua karyawan lama di kantor itu. Asya, aku lihat Pak Gio terus mencoba mendekati kamu ya? Tanya Della penasaran. Iya, semua karyawan sudah tahu kalau Pak Gio jatuh cinta sama kamu. Lanjut Riri. Tapi kamu tak sepertinya tidak menghiraukannya, ucap Della lagi. Asya, benar. Jangan pedulikan Pak Gio. Aku sudah bekerja hampir 5 tahun dengannya. Dan tahu benar sifatnya yang playboy, ucap dia sekretarisnya, Gio yang kini sedang mengandung. Aku juga pernah dengar kalau Pak Gio memang playboy. Semua karyawan cantik di kantor kita pernah dipacarinya, ucap Della. Iya, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai masuk ke perangkapnya. Riri menasihati Asya. Asya hanya bisa tersenyum dan mengangguk melihat semua temannya makan dengan sambil berceloteh. Masih banyak karyawan di kantor kita yang juga menyukai Asya, seperti Randy, Bayu, Ilham. Riri terlihat mendekte satu persatu. Anak pemasaran juga, ucap siapa itu namanya? Gilang, lanjut Della dengan semangat. Kalian ini kenapa jadi sibuk menjodohkan Asya? Ucap dia lagi. Siapa tahu sebenarnya Asya di luar kantor sudah mempunyai pacar.
lanjut dia sambil melihat Asya, diikuti oleh Dila dan Riri. Mereka menatap Asya, menanti jawabannya. Asya langsung tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya pacar. Aku belum berpikir untuk mempunyai pacar saat ini, lanjut Asya dengan senyum manisnya. Semuanya terlihat kecewa. Sayang sekali, wanita secantik kamu harus jomblo, ucap Dela. Semua terlihat tertawa. Tapi kalau menurut aku, pria yang paling cocok dengan Asya adalah... Dela belum menyelesaikan perkataannya. Pak Devan, jawab Riri dengan spontan. Dela menjentikan jarinya. Bener banget, hus kalian cari gara-gara ya, ucap dia sambil menyimpan telunjuk di depan mulutnya. Kecilkan suara kalian. Apa kalian lupa kalau Pak Devan sebentar lagi akan menikah? Dela dan Riri langsung menutup mulut mereka. Dan apa kalian lupa kalau tunangan Pak Devan sering kesini? Lanjut dia lagi mengingatkan Dela dan Riri. Lagi-lagi mengangguk pelan. Dari yang aku tahu, dari Pak Gio, dia wanita yang sangat pecemburu. Kali ini dia berbicara dengan berbisik. Semua orang kantor tahu itu. Dia wanita yang manja dan pecemburu, ucap Dela dengan berbisik. Mereka sama sekali tidak cocok menurutku, lanjut Riri. Pak Devan yang tampan dan berkarisma seharusnya mendapatkan wanita yang jauh lebih cantik seperti... Dela melihat Asya yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkannya. Hus, jangan berpikir yang aneh-aneh. Cepat habiskan makanan kalian. Sebentar lagi jam makan siang akan habis, ucap dia menghentikan obrolan kedua temannya yang semakin ngaur. Sedangkan Asya mengingat kejadian tadi pagi di mana tunangannya Pak Devan yang melihatnya dengan tatapan tajam penuh kekesalan. Kini dia mengerti setelah mendengar semuanya dari Dela dan Riri. Rupanya dirinya telah membuat tunangan direkturnya itu cemburu. Ini berkas yang Bapak minta. Asya menyerahkan sebuah map berisi banyak dokumen kepada Devan. Devan menerimanya dan langsung membukanya satu persatu. Asya masih berdiri. Gio yang duduk di kursi di sampingnya melihat Asya dengan matanya yang berbinar-binar. Kamu pulang kemana? Tanya Gio. Asya hanya tersenyum dan mengangguk. Boleh aku mengantar kamu pulang? Tanya Gio lagi. Devan melihat Gio yang kembali merayu Asya di depannya. Kamu boleh pergi, perintah Devan kepada Asya. Asya langsung memutar badannya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Gio melihat Devan dengan kesal. Sepertinya kamu tidak mendukung aku untuk mendekatinya, tanya Gio kesal. Devan tersenyum. Jangan mengganggunya terus, biarkan dia bekerja dengan tenang, jawab Devan. Tapi aku menyukainya, ucap Gio dengan serius. Dan aku kasihan padanya karena dia terlalu muda dan polos untuk kamu permainkan, jawab Devan lagi. Kali ini kamu salah. Aku benar-benar jatuh cinta padanya, ucap Gio bersungguh-sungguh. Devan tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya sambil tetap fokus melihat beberapa dokumen. Kali ini aku serius, Gio, berusaha meyakinkan sahabatnya. Devan melihat Gio. Aku sudah mendengar kamu berkata seperti itu kepada beberapa wanita di kantor ini.
Tapi buktinya, tanya Devan lagi. Gio terlihat menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tapi kali ini beda. Kali ini aku benar-benar jatuh cinta. Devan tersenyum dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Pukul 17 waktu kosong-kosong. Kamu boleh pulang, ucap Devan kepada Asha yang baru saja mengantarkan beberapa berkas yang sudah difotokopi. Asha terdiam. Devan mengangkat kepalanya. Kamu sudah boleh pulang, perintah Devan lagi, kali ini sambil melihat Asha dengan heran. Tapi Pak, jawab Asha ragu-ragu. Ada apa? Saya tahu pekerjaan Bapak masih sangat banyak karena besok ada rapat di direksi. Saya ingin membantu Bapak menyelesaikan beberapa pekerjaan. Aku akan lebih cepat bila kita mengerjakannya bertiga, ucap Asha sambil melihat Nandu, asisten pribadi Pak Devan. Nandu tersenyum, selingkai tanda menyetujui ide Asha. Oh, kamu mau ikut lembur bersama kita? Tanya Devan. Asha mengangguk cepat. Baiklah, Devan menyetujui. Kamu harus mengabari keluarga kamu terlebih dahulu. Katakan, kamu akan pulang terlambat hari ini. Asha kembali mengangguk. Nandu tersenyum, senang sambil memberikan jempolnya kepada Asha. Mereka mengerjakan semua di dalam ruangan Devan. Nandu yang sudah lama menjadi asisten pribadi direktur terlihat cekatan dan lihai mengerjakan semuanya. Devan juga terlihat fokus melihat layar komputer di depannya, sedangkan Asha mendapatkan pekerjaan mengkopi dan menyusun beberapa berkas. Sesekali Devan melihat Asha yang terlihat menguap beberapa kali. Dia tahu mungkin sekretarisnya itu sudah cukup kelelahan. Dia melihat jam tangannya sudah hampir jam 9 malam. Dan dirinya kelaparan. Nandu, beli makanan di bawah, perintah Devan sambil mengeluarkan dompetnya dan memberikan sebuah kartu dan memberikannya kepada Nandu. Nandu langsung mengambil dan pergi meninggalkan dirinya dan Asha berdua. Asha terlihat masih sibuk menyusun dokumen. Dia yang duduk tepat di depan Devan masih saja terus menguap tanpa sadar bahwa Devan terus memperhatikannya. Istirahat dulu, ucap Devan membuat Asha kaget. Tidak apa-apa Pak, sedikit lagi, jawab Asha sambil terus bekerja menyusun kertas. Dengan cepat Devan memegang beberapa kertas di tangan Asha. Asha kaget, dia melihat Devan yang hampir saja memegang tangannya. Sesaat mereka saling bertatapan. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.